Sebuah posko COVID-19 di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan jadi sasaran amuk massa. Para pelaku diduga tak terima diminta untuk menggunakan masker saat melintas. Berawal tidak diterima ditegur agar menggunakan masker, kakak beradik mengadu pada rekan-rekannya sehingga posko COVID-19 di Desa Olang, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dihancurkan dan pelaku hampir menyerang petugas berjaga yang meminimalisir penyebaran COVID-19. Usai beraksi, keduanya pun kabur lantaran takut tertangkap aparat kepolisian. Saat ini kakak beradik yang terekam video amatir tersebut kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsek Pondrang dan unit reskrim Polres Luwu. Kalian yang bikin kebijakan, kalian kamu mau ke Gaza. Pulang ke alam sama sawir. Pulang ke Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan dipecat. Mereka dipecat karena menuntut kelengkapan alat pelindung diri saat penanganan pasien corona. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan menggelar aksi mogok. Mereka protes karena minimnya alat pelindung diri saat menangani pasien COVID-19. Tapi protes itu justru berujung pemecatan. Perwakilan tenaga kesehatan mengadukan kasus pemecatan itu ke DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Sementara Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam menilai pemecatan karena mereka tidak mampu menjalankan tugas dan 5 hari tidak masuk kerja. Terkait APD, pemerintah setempat mengaku sudah tersedia. Sudah ada kok. Sudah ada. Bukan dipenuhi. Karena dipenuhi kan baru. insentif itu kan sudah ada juga. Insentif sudah ada. Mereka kerja juga belum kok. Baru datang pasien corona udah bubar, nggak mau masuk, gimana itu? Jadi untuk selanjutnya gimana Pak? Status Ya udah masuk, nggak usah masuk lagi lah. Nggak usah masuk lagi? Iya, kita cari yang baru kok. Akan cari yang baru? Iya, dengan 109 orang ini diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir segera akan mencari pengganti 109 tenaga kesehatan yang dipecat untuk penanganan pasien COVID-19. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pria mengenakan APD lengkap protes di jalanan umum kawasan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur viral di media sosial. Protes ini sebagai bentuk kekecewaan atas rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Inilah bentuk protes seorang warga atas rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Protes ini dilakukan di jalanan umum di kawasan Pasuruan, Jawa Timur. Ia menyuarakan kekecewaannya terhadap warga yang rela berdesakan di pasar dan pusat perbelanjaan demi berburu kebutuhan lebaran tanpa mematuhi aturan jaga jarak dan aturan PSBB. Sikap warga ini dinilai tidak menghargai tenaga kesehatan yang berjibaku menangani pasien COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya. Bertekad membantu penanganan corona di tanah air, seorang relawan rela menjual aset pribadinya untuk disumbangkan demi membiayai bantuan kemanusiaan bagi tenaga kesehatan dan warga terdampak COVID-19. Tak hanya tanah dan bangunan rumah, ia juga turun langsung menyediakan dan menyalurkan APD hingga bantuan sembako di seluruh Indonesia. Tergerak ikut berpartisipasi dalam perang melawan pandemi corona, Stephen Indra Birowo bersama sejumlah relawan lain bahu-membahu mengumpulkan dana dan bantuan yang akan disalurkan bagi tenaga kesehatan. Bantuan berupa APD, masker, pelindung wajah, dan sarung tangan dikumpulkan dan disalurkan ke sejumlah rumah sakit dan klinik yang menangani pandemi corona.
Tak hanya alat kesehatan, bantuan berupa sembako juga dikumpulkan dan disalurkan bagi warga terdampak corona di sejumlah daerah di tanah air. Bantuan terus disalurkan hingga menjelang akhir Ramadan agar warga terdampak corona bisa ikut menikmati Lebaran. Tak mau setengah-setengah, Stephen bahkan rela menjual sebagian aset pribadinya, mulai dari tanah dan bangunan hingga sejumlah motor miliknya dijual yang dananya kemudian digunakan untuk membiayai perjuangan dalam membantu penanganan COVID-19. Dan telah bersama kami ada pengusaha Stephen Indra Wibowo untuk berbincang-bincang lebih jauh terkait aksi kemanusiaan yang digalang beliau. Selamat siang, Ko Stephen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ko Stephen, ini cerita yang menarik sekali begitu menjual aset untuk kemanusiaan. Awalnya tergerak dari mana aksi kemanusiaan ini, Ko? Nah, sebenarnya sih udah dari 2010 ya, waktu Merapi meletus. Jadi udah kebiasaan aja sih. Waktu Lombok juga kita terjun, lalu terus tsunami di Banten, Lampung, gunung meletus lagi di Sinabung. Itu udah biasa sih. Baik, artinya memang bukan hanya karena ada wabah corona ini, sebelumnya juga sering sekali begitu melakukan aksi kemanusiaan serupa ya? Iya, cuman yang ini kan karena memang dampaknya lebih meluas, dan kalau yang dulu-dulu bencana alam kan sektor bisnis ini masih bisa bergerak. Kalau sekarang kan semuanya kayak harus tiarap bersama kan. Baik, kok ini kan aset yang dijual ini tidak main-main ya, ada rumah yang dijual begitu. Bahkan juga Ko Stephen ini merelakan motor gedenya dijual untuk disumbangkan kepada para tenaga medis begitu. Apa yang tergerak kok? Enggak aja sih. Kalau saya sih sama istri punya prinsip kalau semua ini kan titipan dari Allah ya. Suatu saat pasti akan diambil cepat atau lambat. Dengan kita suka atau kita nggak suka. Ya saya cuma memilih untuk mengembalikan dengan cara yang baik aja sih. Baik, artinya niatnya baik, begitu harta dari Allah kemudian dikembalikan dengan kepada Allah dengan cara aksi kemanusiaan ini begitu. Betul. Ini kan jelang Lebaran begitu. Tadi juga ceritanya Ko Stephen ini melakukan menyumbangkan sesuatu agar masyarakat juga sama-sama ikut merasakan Lebaran. Nah, bentuk donasinya ini seperti apa, Ko Stephen? Itu kita paketin di paket sembako. Kurang lebih 100 sampai 150 ribu isinya, harganya ya, rupiahnya. Kita kemarin rencana cuman mau 25 ribu, ya ternyata tahap 3 ini nyampe 50 ribu. Jadi total udah 100 ribu paket yang kita luncurkan. Dan kebanyakan ke daerah rural, jadi nggak ada di kota, jadi adanya di daerah-daerah pelosok. Orang-orang yang bahkan nggak punya sosmed. Jadi mungkin mereka kurang tahu bagaimana cara minta bantuan kemana gitu. Nah, kita kirimkan ke sana. Baik, ini juga menarik dalam bulan Ramadan ini Ko Stephen juga melakukan menyumbangkan begitu yang membutuhkan kepada rumah sakit yang tidak mengenal ini rumah sakit Islam atau rumah sakit lintas agama untuk kemanusiaan begitu artinya ya. Betul. Bagaimana kok? Saya pikir ini bencana kemanusiaan ya. Dan korbannya juga bukan, korbannya juga kan nggak milih-milih agama, nggak milih ras, nggak milih-milih asal kan. Jadi saya pikir ya ini saatnya kita untuk seluruh umat manusia lah dari kami. Jadi memang lebih banyak mungkin rumah sakit Islam yang terdata di Indonesia. Cuman ya kita nggak menutup mata kok untuk semua rumah sakit. Dan termasuk waktu kita kirim iftar atau makanan berbuka puasa, kita selama Ramadan ini per hari itu sekitar 15.000 sampai 16.000 iftar. Jadi yang kita siapin itu makanan berbuka sama minumannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 640.000 paket. Kita udah jalan dari bulan Maret, kita bagi-bagiin makanan jadi ke rumah sakit dan ke beberapa tempat di mana mereka yang kayak penunggu pasien, yang nungguin keluarganya lagi dirawat, dan
terutama tenaga-tenaga kesehatan, ya saya pikir harus pikirkan nutrisi mereka lah. Mereka harus tetap sehat. Soalnya kalau kita sakit kan mereka yang ngerawatin kita semua. Baik, ada tidak kendala untuk distribusi, apalagi ini juga yang disumbangkan di seluruh Indonesia begitu, ada tidak kendalanya? 1, 2 ada, alhamdulillah. Kita juga dibantu oleh salah satu ekspedisi pengiriman barang di Indonesia yang besar, JNE, untuk pengiriman gratis APD dan makanan, terutama sembako ya. Dan kalau kendala-kendala kayak ke Indonesia Timur ya kita udah tahu lah, memang areanya yang berat. Jadi untuk APD memang susahnya di situ. Ya, tapi kalau untuk makanan jadi sembako, saya selalu menyarankan untuk beli lokal. Jadi beli dari toko-toko Muslim yang ada di sana, kayak berasnya, kayak mie instan, kayak tepung, kayak gula, kayak minyak, kayak gitu-gitu belinya di lokal aja. Nggak usah dikirim dari Jakarta atau dari Bandung. Baik, Coach Steven ini juga aktif di media sosial begitu. Aksi inspiratif ini juga tertuang di YouTube, di Instagram. Ada tidak masyarakat yang mungkin ikut tergerak untuk menyumbangkan APD untuk tenaga medis? Ada. Di awal-awal ada, orang cukup ramai ya. Waktu itu sampai beberapa ratus juta ya, ada 400 juta lebih. Cuman ini kan jadi kayak sebenarnya gini, seperti kelihatan seperti euforia. Jadi orang menyumbang tuh Maret dan April tuh gede-gedean. Maret ke April ya. Begitu April ke Mei ini udah turun banget. Kayak di rumah sakit juga udah sangat sedikit sekali. Saya pikir juga kondisi keuangan mereka juga mungkin ikut drop ya. Karena kan sekarang bergerak ke arah bawah gitu. Maksudnya ya tadinya makan ayam sekarang makan telur, yang telur sekarang makan sayur, yang biasa makan sayur sekarang makan mie instan, terus yang itu yang mungkin lebih turun lagi gitu. Ya daya belanjanya juga turun, strata ekonominya juga turun. Ya, mungkin saya pikir ya memang udah mulai berkurang kondisi keuangannya. Ya itu wajar-wajar aja sih. Makanya saya selalu bilang usahakan untuk memberi makan tetangga supaya nanti saat kondisi keuangan kamu jatuh ada tetangga yang support kamu juga gitu loh. Baik, kok ini wabah corona ini kan kita tidak tahu kapan selesainya begitu. Ada tidak target untuk aksi kemanusiaan yang dilakukan Coach Steven ini? Kebetulan saya orang riset ya Bu. Jadi kemarin itu di kuartal ketiga awal kuartal ketiga sekitar bulan Juli sampai Agustus itu nanti akan naik lagi nih jumlah kemiskinan. Ya kayak kemarin saya bilang ini pengangguran akan nambah 15 juta di akhir April. Dan nanti di akhir Mei ini akan naik sampai 20 juta pengangguran baru. Yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kita forecast berdasarkan analisa di lapangan dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita sebagai orang riset. Nah, karena itu nggak terlalu didengar mungkin sama pemerintah, akhirnya saya coba untuk kasih solusi aja. Daripada kita ngomongin masalah, lebih baik kita ngomongin solusi. So, saya ada nanam padi di beberapa tempat di awal-awal April ini. Jadi masyarakat yang punya sawah, nggak punya modal daripada pinjam ke koperasi atau ke peminjaman seperti itu, saya modali mereka untuk mulai menanam kemarin. Dan sangat berharap sekali nanti bulan Juli ke Agustus panen. Begitu panen raya selesai, ya insya Allah saya punya sekian ratus ribu ton beras untuk nanti saya bagiin pada saat daya belinya menurun banget. Dan tingkat kemiskinan itu naik, terus pengangguran juga naik. Ya insya Allah saya punya sesuatu untuk saya bagikan lagi lah nanti Juli ke Agustus. Baik, sangat total sekali yang disumbangkan Coach Steven. Hingga kini ada berapa total yang disumbangkan khusus untuk APD, tenaga medis? Kalau APD aja sih sekitar 13 ke 14 ya. Kalau untuk makanan itu kita ada 100.000 pack. Itu sekitar 10 M-an lah. Kalau untuk makanan iftar sama makanan siap makan itu sekitar 600.000 itu satu packing itu tuh Rp10.000. Paling sekitar 6 M. Kurang lebih kayak gitu. Sekitar 30-an lah. Baik, banyak sekali. Nah, ini aset pribadi yang memang direlakan untuk menjumbangkan begitu. Dukungan keluarga Coach Steven sendiri seperti apa kok? Jujur aja dari awal cuma istri doang sih. Awalnya cuma istri doang. Ya belakangan
sampai sekarang masih ada yang sinis dari keluarga, kayak ada om aku yang ngapain sih punya uang bukannya di saving aja, kondisi lagi kayak begini. Ya aku pikir ini cara aku saving lah. Ini caranya aku saving dengan membagikan itu ke orang lain. Baik, inspiratif sekali aksi kemanusiaan yang digalang oleh Ko Steven sendiri. Mungkin ini terakhir untuk membangkitkan semangat juga para pejuang COVID-19 di luar sana yang mungkin donatur-donatur juga yang ingin ikut menyumbangkan dan membantu menyalurkan bantuan di seluruh Indonesia. Terakhir, Ko Steven silakan. Iya, banyak orang nanyain ke saya tentang zakat fitrah. Kalau saya pikir zakat fitrah itu terbaik adalah kalian beli berasnya, kalian sumbangin ke sebelah-sebelah deh. Jangan lupa temannya si beras. Dan salah satu cara untuk tetap menjaga agar tidak terjadi medical fatigue adalah kita tetap mendukung tenaga kesehatan di Indonesia. Sumbangan Anda apapun akan sangat berharga kok. Anda kirim ke rumah sakit, insya Allah mereka akan terima dengan muka yang sangat gembira sekali. Artinya kita masih ada di sini untuk nemenin mereka, tenaga-tenaga kesehatan di Indonesia. Kita akan tetap terus ada, insya Allah sampai Allah yang tetapkan kapan kita untuk berhenti untuk membantu tenaga medis di Indonesia. Dan kalau ada yang mau ikut membantu, mungkin bisa cek di Instagram saya @steven.indra.wibowo. Insya Allah saya rutin kok melaporkan di situ. Kita insya Allah pembagian sembako merata ke seluruh pedalaman di Indonesia. Itu aja mungkin, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ko Steven sudah berbagi inspirasi kepada kami di Anyus Siang hari ini. Terus semangat berjuang Ko Steven untuk sama-sama kita mengatasi wabah kemiskinan karena virus corona ini. Terima kasih Ko Steven, Assalamualaikum.